Sebuah pertanyaan sederhana, kenapa kita takut gagal? Pertanyaan ini tampaknya sering sekali ditanyakan ya, tapi mungkin saja tidak ya, atau sudah banyak yang menjawab juga oleh YouTuber lain. Tapi saya berupaya untuk menjelaskan ini dari sisi psikologis dan filosofis. Tentu dalam berbagai konteks kehidupan, entah itu pendidikan, karir, hubungan sosial, bahkan dalam praktek keagamaan, rasa takut ini seringkali menjadi hambatan utama ya, yang membatasi gerak dan potensi manusia. Namun apa sebenarnya akar dari ketakutan itu? Nah, di sini harus kita diskusikan ya. Nanti silakan komentar di kolom komentar ya. Dalam kacamata filsafat ya, khususnya filsafat eksistensial, kegagalan bukan sekedar peristiwa negatif yang menimpa seseorang. Ia adalah bagian dari struktur eksistensi manusia. Filsuf eksistensi seperti misalnya Soren Kierkegaard menyebut bahwa manusia berada dalam keadaan angst atau kecemasan eksistensial. Ini bukan kecemasan karena ancaman dari luar, tetapi kecemasan yang muncul dari dalam diri sendiri, yakni kesadaran akan kebebasan untuk memilih dan sekaligus kemungkinan untuk salah memilih. Ada dua persimpangan yang membuat manusia selalu cemas. Ada rasa takut itu akhirnya menjadi rasa bawaan. Ini kalau gagal ya akan, atau pilihannya gagal atau salah itu, atau sukses, kan pilihan. Kita takut gagal karena kita sadar bahwa hidup adalah rangkaian pilihan itu, dan dalam setiap pilihan selalu tersimpan kemungkinan kesalahan, dan di dalam itu ada penyesalan, bahkan penderitaan. Di titik inilah kegagalan bukan hanya soal hasil, melainkan soal identitas yang menyatu pada diri manusia. Gagal berarti mempertanyakan kembali siapa kita, di mana letak nilai kita, dan apakah kita masih pantas dihargai. Sartre, Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis, dia juga seorang eksistensialis, menyatakan dalam sebuah kalimat yang menarik, yaitu manusia dikutuk untuk bebas. Kalimat ini mengungkapkan, tidak ya, bukan berarti mengungkapkan pesimistis, tetapi penegasan bahwa manusia tidak bisa lari dari tanggung jawab atas pilihannya. Dalam kebebasan itu terdapat beban ya, bukan beban. Terdapat beban eksistensial yang besar. Kita tidak hanya bertindak, tetapi juga menciptakan makna dari tindakan tersebut. Dan ketika kita gagal, kegagalan itu seolah menantang makna yang telah kita bangun sendiri. Namun justru disinilah letak nilai filosofis dari kegagalan. Dalam filsafat eksistensial, kegagalan bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah penghindaran terhadap kegagalan, melarikan diri. Ketika seseorang memilih untuk diam, menunda, atau bahkan menyerah sebelum berjuang, itulah bentuk alienasi diri, atau memojokkan diri sendiri, mengasingkan diri. Manusia menjadi terasing dari kebebasan dan potensi autentiknya. Martin Heidegger, filsuf Jerman yang juga berakar dari pemikiran eksistensialis, menyebut bahwa manusia adalah Dasein. Teorinya disebut faktisitas ya. Dasein yakni makhluk yang menyadari keberadaannya dan memiliki kesanggupan untuk menafsirkan hidupnya sendiri. Itu manusia, keunikan. Makanya Heidegger menyebut manusia itu unik, Dasein. Dia bisa memahami dia berada di mana dan bisa menafsirkan siapa dirinya itu. Dalam kesadaran itulah kegagalan bisa dimaknai bukan sebagai kekalahan absolut,
tetapi sebagai momentum saja untuk memahami eksistensi secara lebih jujur dan mendalam. Nah, secara psikologis nih kita masuk. Kegagalan merupakan ketakutan yang sering berkaitan dengan konstruksi sosial tentang sukses. Kalau kamu gagal artinya tidak sukses. Sukses artinya kamu bukan orang gagal. Itu yang terkonstruk dalam masyarakat. Yang di dalam masyarakat sebuah capaian, prestasi, citra diri itu menjadi penegasian dari kegagalan. Persepsi gagal itu menjadi aib sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Padahal secara eksistensial justru kegagalanlah yang memurnikan, yang menampakkan lebih jelas kesuksesan itu sendiri, menjadi lebih bernilai. Ia menguji apakah kita hidup demi pengakuan orang lain atau demi kesetiaan terhadap diri sendiri. Sebagian besar ketakutan itu terdapat terhadap kegagalan bukan berasal dari kegagalannya itu sendiri, melainkan dari konsekuensi sosialnya, penilaian orang, hilangnya status atau rasa malu. Maka dalam konteks ini filsafat mengajak kita untuk melampaui penilaian eksternal. Masa bodoh udah gitu. Kembali kepada pertanyaan dasar. Yang sedang kita lakukan apa? Apakah saya sedang hidup sesuai dengan kehendak orang lain atau kehendak saya sendiri? Eksistensialisme tidak menawarkan jawaban instan. Ia tidak menjanjikan bahwa setelah gagal seseorang akan otomatis membaik. Tetapi ia menegaskan satu hal, bahwa kegagalan adalah bagian yang tak terelakkan dari menjadi manusia yang otentik. Kegagalan membebaskan kita dari ilusi bahwa kita bisa sempurna. Ia membawa kita pada realitas bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa dalam proses menjadi, proses bertumbuh, bukan makhluk yang sudah selesai. Maka takut gagal adalah hal yang manusiawi, tetapi membiarkan rasa takut itu memenjarakan kita, itulah bentuk penyangkalan terhadap eksistensi diri kita sendiri. Dalam setiap kegagalan terdapat kemungkinan untuk tumbuh, untuk memperbaiki arah, dan untuk menentukan makna yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.